Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai janji saya akan membagikan tips ciri-ciri merpati tembak jedor atau ciri-ciri merpati dengan shoot keras. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan riset saya kepada senior-senior. Saya akan bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjut, gimana ciri-ciri merpati yang memiliki tembak jedor, shootnya kenceng, nggak habis-habis? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja apa saja ciri-ciri merpati dengan shoot keras atau tembaknya jedor. Biasanya kita kan mau memilih merpati atau membeli merpati dengan kriteria atau keinginan kita. Nah biasanya teman-teman ini kalau yang ibaratnya masih pemula seperti saya ini biasanya lebih menyukai tembak yang jedor, tembaknya keras, nggak habis-habis, atau shootnya itu kencang sekali ketika landing ke betina. Nah, dulu juga saya menyukai merpati-merpati yang seperti ini. Nah, tetapi teman-teman mungkin kebingungan nih gimana caranya memilih merpati yang demikian. Kalau merpatinya itu nggak giring posisinya, tentunya teman-teman akan pasti bingung nih. Waduh, caranya gimana nih? Sedangkan merpatinya cuma jantan, nggak bisa dites. Enaknya itu kalau bisa dites. Kita langsung terbangkan, langsung tahu, udah mudah. Jadi kalau seperti itu ya percuma saya buat video ini. Jadi tenang teman-teman, buat teman-teman yang khususnya pemula yang tidak mengetahui ciri-ciri merpati yang tembaknya jedor, shootnya kenceng, di sini saya akan bagikan. Nah yang pertama, yang paling mudah itu biasanya kalau kita mau membeli ke peternak atau tim besar, kita langsung tanyain saja ke peternaknya atau ke tim besar tersebut yang teman-teman kenal, yang teman-teman percayai. Nah biasanya para peternak atau tim-tim besar itu langsung menyuguhkan. Nah, teman-teman juga harus diingat ketika mau membeli merpati, usahakan peternak tersebut udah memiliki rating. Biasanya kalau peternak yang jujur, yang sudah senior, atau tim besar yang sudah senior, itu biasanya langsung memberikan sesuai keinginan kita. Cuman yang jadi masalahnya di sini, kalau teman-teman seperti ini atau demikian, itu biasanya harganya bisa dibilang agak mahal sedikit. Nah tentunya teman-teman nggak mau kan kalau yang budgetnya masih minim-minim nih, apalagi yang masih pelajar, masih sekolah, itu tentunya kita nabungnya bakalan lama. Nah di sini saya punya tip atau trik biar teman-teman itu ngeluarin uangnya sedikit tetapi hasilnya insya Allah maksimal seperti teman-teman yang diharapkan. 5 bulan yang lalu itu saya pernah beli merpati piikan teman-teman. Nah belinya itu pun di pasar. Nah coba teman-teman bayangkan, kalau di pasar itu biasanya nggak ada yang mahal-mahal banget kecuali dia make ring. Kalau make ring biasanya si penjual ini agak ngerti, jadi dikasih harga agak mahalan dikit. Tapi kalau nggak ada ringnya itu biasanya jauh lebih murah ketimbang kita beli di peternak atau di tim-tim besar. Cuman saya tidak menyarankan teman-teman ini harusnya beli di pasar. Ya kalau saran saya pribadi mendingan teman-teman membeli yang berkualitas. Cuma kan kita di sini hobi ya teman-teman. Jadi jangan mengedepankan gengsi. Walaupun kita hobi, tetapi kita sesuaikan dulu dengan kemampuan kita untuk membelinya. Itu biasanya kebanyakan kita gengsi teman-teman, apalagi beli di pasar yang kita tidak tahu asal-usulnya. Tetapi kalau teman-teman pandai atau memilih merpati di pasar, bahkan merpati pasar pun bisa mengalahkan merpati yang berterah. Jangan salah loh teman-teman, nggak semua merpati di pasar itu jelek. Dan nggak semua merpati di peternak besar atau tim besar itu bagus. Jadi di sini imbang saja. Ini kita lihai-lihai saja untuk memilihnya. Saya akan bagikan tips atau ciri-ciri merpati yang tembaknya jedor. Ini hanya sebuah ciri-ciri ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang lain atau berbeda, silakan tulis di bawah kolom komentar. Jadi di sini pengalaman pribadi saya memilih merpati yang tembaknya jedor. Nah, di sini saya ada contoh si Playboy. Ciri yang pertama, kepalanya seperti ini, teman-teman. Tuh.
Nah, teman-teman perhatikan sendiri ya kepalanya. Ini ciri-ciri yang tembaknya jedor. Nah, terus lanjut ke leher. Biasanya bagian leher itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, teman-teman. Leher tuh yang mana sih, Bang? Nah, leher tuh ini. Nih, tuh. Nah, ini kan tuh. Jadi di sini agak kayak keker tuh, teman-teman. Tuh, teman-teman kan bisa lihat nih. Nggak tahu kalau di kamera itu gimana. Ini leher, dari kepala terus leher. Nah, kepalanya biasanya itu membentuk seperti curut, teman-teman. Seperti segitiga, cuman posisinya maju tuh. Nah, seperti ini, segitiga ya, teman-teman. Dari sini ke sana agak melebar. Pokoknya seperti curut. Jangan kepala yang koin. Jadi ada jenis kepala yang berbentuk koin. Kalau ini curut nih, teman-teman, tuh. Kalau koin biasanya tembaknya keras, cuman kurang akurat, akurasi kebetinannya kurang enak kalau kata saya. Nah, seperti ini leher, terus ke sayap, teman-teman. Nah, sayap, yang namanya sayap tuh ini. Teman-teman bisa cari sayap merpati yang tulangan lidi ininya nih, teman-teman. Lidi ininya sangat keras. Nih, ini teman-teman bisa dipencet saja nih. Tapi kalau sudah terbiasa itu biasanya cuman dipegang, dilihat kayak gini aja, dia kelihatan, teman-teman. Kalau untuk tulangan ini tuh, jadi dia tebal tuh. Karena nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Merpati yang dengan shoot kencang atau tembak keras itu otomatis sayapnya ini bagian lidinya itu tebal. Ini sama, ini dengan itu juga sama. Nah, kedua merpati ini kan tembaknya keras juga nih, lidi ininya ya, teman-teman. Teman-teman harus pilih yang tebal tuh. Kita pencet aja keras, dia keras. Terus ininya kalau bisa diperhatikan dari sini juga dia ngebulet, teman-teman, ngebulet. Nah, semakin ke ujung dia semakin runcing. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga berarti. 1, 2, ya 3. Nah, terus yang keempat bagian sini nih, teman-teman. Nah, di bagian sini tepatnya nah, di sini. Bukan di dalam sini, bukan. Jadi di tengah-tengah ini. Nah, cari yang ininya tebel, teman-teman. Jadi kerasa itu. Kalau di penjualan banyak merpati yang disedia-sediain tuh. Teman-teman pegang-pegang saja ininya, kan boleh. Biasanya kalau di pasaran itu boleh kita pegang. Nah, kita banding-bandingkan. Carilah mana yang paling tebel dan berotot, biasanya kuat dan berotot. Baik piyik ataupun yang sudah dilatih biasanya sudah terlihat, teman-teman. Nah, ini kan saya beli piyikan nih. Nah, terus kemana lagi? Biasanya ke tulangan. Nah, tulangan bagian ini nih, teman-teman. Tulangan dan dagingan itu biasanya enggak empuk, teman-teman. Dia agak kasar. Jadi dipegang itu agak gimana ya? Enggak lentur. Namun ketika dipegang itu terasa nyaman di tangan. Jadi walaupun bentuk dagingannya kasar, enggak terlalu kenyal ya, teman-teman. Ini enggak terlalu kenyal nih. Tuh. Ini bagian dagingannya itu enggak terlalu kenyal. Jadi agak sedikit kasar. Nah, kulitnya pun ini tebal, teman-teman. Nah, yang dinamakan kulit tuh di sini nih. Dia memiliki kulit tebal. Kita cubit aja, kita cubit. Dia kulitnya itu tebal. Nah, tulangan ininya juga besar. Tulangan tengah nih. Dia besar, terus juga agak keras. Nah, itu ciri-ciri merpati yang shootnya jedor. Terus, yang penting tadi kelewat ya, sempat kelewat. Nah, bagian ujung sayap ini. Nah, ini kan biasanya kalau merpati yang shootnya nggak keras atau loyo, ininya agak lemah, teman-teman. Nah, kalau merpati yang udah pasti jaminan tembaknya jedor, nah kita cari yang di ujung sininya agak keras sedikit. Lentur cuman agak keras sedikit. Nah, ini sangat keras ini nih, teman-teman. Jadi wajar kalau si playboy ini tembaknya sangat jedor. Jadi ujung sininya teman-teman rasakan. Nah, ini agak nendangnya seperti agak keras pisan, teman-teman. Nah, diginiin tuh jadi seret. Nah, kalau merpati yang biasanya pada umumnya kalau nggak memiliki tembak jedor, itu biasanya biasa-biasa saja, nggak seperti ini, agak lunak malah enak. Kalau merpati kan kita memilih di pasar nih, usahakan capit udangnya itu yang keras. Nah, usahakan juga jaraknya jangan terlalu lebar, teman-teman. Jadi agak paling lebar itu 1 cm. Yang paling bagus itu 0,5 cm. Nah, ini kebetulan 0,5 cm nih. Sangat rapat, teman-teman. Jadi rapat itu dalam artian gimana ya? Ada jarak, cuman nggak terlalu lebar.
Berbeda dengan merpati yang memang bawaan terah. Kalau udah terah sih maupun dia lebar maupun gimana, dia kalau udah bawaan tembak jedor ya tembaknya jedor. Karena dari karakternya keras, terus jaraknya itu 0,5 cm atau kalau bisa ya 1 cm. Jangan terlalu rapat, teman. Kalau terlalu rapat biasanya itu ngejomplang ketika mau masuk. Kenapa? Karena dia pasti kesakitan. Karena sapi udang nanti ketika landing ke betina itu berbentrokan. Jadi ada renggang jarak. Nah, biasanya itu yang paling bagus itu 0,5 cm, teman-teman. Jadi jaraknya setengah senti. 1 cm masih bagus, itu masih bagus. Cuman lebih bagus itu kalau menurut saya untuk jarak-jarak tertentu itu kurang. Kayak misalnya dekat itu agak kurang. Tapi kalau 0,5 cm jarak berapapun dia shootnya pasti keras. Kakinya juga seperti ini nyatu. Nah, ini kalau untuk sayap karena ini posisinya lagi giring. Untuk ekor ya sama aja seperti ini bagusnya. Nah, ininya juga keras nih teman-teman. Ini berbeda dengan merpati yang tidak memiliki shoot kencang. Kalau merpati yang biasa-biasa saja atau selau atau cuma sekedar tepat ke betina saja, ini biasanya agak lunak-lunak gimana. Kalau ini keras teman-teman tuh. Jadi terasa tuh lidinya tuh terasa kaku. Nah, ini ciri-ciri merpati yang tembaknya jedor. Nah, yang paling penting itu di bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat saya memegang tangan nih, teman-teman. Nah, bagian ini ya, bagian apa sih namanya kalau ini ya? Jadi ketika dipegang seperti ini, jadi nempel pas di sini nih, full nempel. Nah, ini ada jarak nih, tuh. Kita letakkan pas dengan sapit udang. Nah, sejajar dengan sapit udang. Sapit udang paling ujung. Nah, setelah sejajar, kita pegang. Nah, kalau hasilnya seperti ini udah jamin tembaknya keras, teman-teman. Oke, tepatnya di bagian pinggang itu agak ngebulet, ngejantung juga. Terus hampir keseluruhan dari sayap, dari bulu, terus dari ekor itu agak keras. Istilahnya tuh tidak lunak, keras pokoknya keras semua. Dari anggota tubuhnya kebanyakan keras. Dari kakinya juga keras. Ingat di bagian kaki juga usahakan cari merpati yang kakinya kering ya teman-teman. Kering, keker, kokoh, terus besar. Ini kaki ini fungsinya itu untuk pelandasan. Jadi ketika merpati berhenti atau menginjak tanah itu biasanya menggunakan kaki. Jadi kalau kakinya kecil atau tidak kokoh, ya alhasil merpatinya juga nggak bakalan tembak kenceng. Karena merpati yang memiliki tembak kenceng atau keras, shoot jedor, itu biasanya kakinya kebanyakan besar, agak panjang, terus kokoh, kering, dan agak dilihat itu kuat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.